Halo, kalian tahu bukan bahwa di luar sana banyak anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan mental dan intelektualnya, sehingga akan menghambat perkembangan kognitif serta perilaku adaptifnya. Secara umum, anak berkebutuhan khusus seperti itu sering kita sebut dengan anak tunagrahita. Kita sebagai calon guru SD tentunya tidak menutup kemungkinan untuk harus membimbing anak berkebutuhan khusus. Nah, agar kita dapat mampu membimbing anak berkebutuhan khusus, tentunya kita harus mengetahui karakteristik anak berkebutuhan khusus, terutama anak tunagrahita. Anak tunagrahita memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata dibandingkan dengan anak normal. Tingkat usia mental mereka hanya sebatas setingkat anak kelas usia 2 SD dan anak kelas usia 4 SD. Bahkan, yang lebih parahnya lagi, ada yang hanya mampu setingkat anak prasekolah atau sebelum sekolah. Nah, mereka juga kurang mampu dalam memahami sebuah masalah. Dan dalam belajar, mereka hanya bisa menggunakan metode membeyo. Atau sederhananya adalah apa yang diucapkan gurunya atau orang tuanya, mereka hanya bisa mengikuti saja, tanpa bisa mengembangkan. Dalam bidang sosial, mereka juga mengalami keterlambatan. Hal ini dibuktikan dari ketidakmampuan mereka untuk mengurus, memelihara, dan memimpin dirinya. Mereka selalu membutuhkan pendampingan dan selalu harus diurus oleh orang lain, sehingga dalam kehidupannya mereka sangat tergantung dengan orang lain. Anak tunagrahita mengalami kesukaran dalam memusatkan perhatiannya. Jangkauan perhatiannya sangat sempit, sehingga mereka kurang tangguh dalam menghadapi tugas. Mereka sangat pelupa dan juga mengalami kesukaran untuk menyampaikan kembali ingatannya. Dari perkembangan dan dorongan emosi anak tunagrahita tentunya sangat berbeda-beda, namun yang jelas kehidupan emosinya sangat lemah. Dan mereka kurang menghayati rasa bangga terhadap dirinya, serta kurang bertanggung jawab dan hak sosial. Dalam perkembangan bahasa, anak tunagrahita mengalami kesulitan dalam berbicara. Hal ini disebabkan karena adanya cacat artikulasi dan adanya problem dalam pembentukan bunyi. Dalam bidang akademik, mereka sangat sulit dalam memahami membaca dan berhitung. Akan tetapi jika dilatih dengan serius dan dengan sabar, mereka akan dapat melakukan hal tersebut, namun dalam jangkauan basic atau hanya sebatas dasarnya saja. Ciri kepribadian anak tunagrahita yaitu mereka kurang percaya terhadap kemampuannya. Mereka juga susah dalam mengarahkan dan mengontrol dirinya, sehingga sangat membutuhkan pihak luar atau bergantung dengan pihak luar. Kemampuan anak tunagrahita organisasi dirinya sangat buruk, terutama pada anak tunagrahita yang termasuk dalam kategori berat. Hal ini ditunjukkan dari baru munculnya kemampuan berjalan dan berbicara pada usia dewasa. Gerak langkahnya juga kurang-kurasi, pendengaran dan penglihatannya tidak berfungsi, dan lain sebagainya. Anak tunagrahita memiliki karakteristik yang lebih spesifik berdasarkan dengan berat ringannya kelainan. Anak tunagrahita dengan kelainan yang ringan disebut dengan mampu didik. Anak tunagrahita yang masih tergolong dalam mampu didik memiliki tingkat inteligensi antara 50 hingga 70. Mereka memiliki kemampuan maksimal setara dengan anak 12 tahun atau anak kelas 6 SD. Ketika mereka dewasa, mereka akan bisa mencari nafkah namun dalam bidang pekerjaan yang tidak menguras pemikiran. Secara umum, anak yang tergolong dalam mampu didik tidak mengalami kelainan fisik, baik secara sensori maupun motoris. Anak dalam golongan mampu didik sebenarnya bisa dididik. Mereka bisa dididik dalam membaca, berhitung, ilmu ekonomi, mempelajari keterampilan, bakat, lifestyle, dan lain sebagainya. Akan tetapi, tentunya membutuhkan waktu yang lebih lama daripada anak normal. Selain itu, guru juga membutuhkan kesabaran yang lebih dalam membimbing mereka, serta guru harus fokus mengajar atau mendidik dalam beberapa anak saja. Tidak bisa mendidik seperti anak pada normal atau pada kondisi normal. Sedangkan, anak yang memiliki kelainan fisik, baik itu sensori maupun motoris, sering disebut dengan anak tunagrahita mampu latih. Anak pada golongan ini memiliki tingkat inteligensi kisaran 30-50. Tingkat kemampuannya hanya setara dengan anak 8 tahun atau seusia anak kelas 2 SD. Mereka tidak mampu untuk mengikuti kegiatan akademik walaupun hanya membaca, menulis, dan berhitung. Akan tetapi, mereka dapat dilatih untuk mengurus dirinya dan aktivitasnya. Misalkan seperti makan, mandi, berhias, mencuci piring, dan lain sebagainya. Golongan anak pada mampu latih ini juga sering disebut dengan golongan imbesil. Mereka sebenarnya berpotensi untuk mandiri, namun harus tetap dalam pengawasan orang yang bersedia membantunya. Namun, kondisi anak seperti ini masih jauh lebih baik daripada kondisi anak yang masuk dalam kategori perlu rawat.
Kategori perlu rawat ini merupakan klasifikasi pada anak tunagrahita yang paling berat. Dalam istilah kedokteran menyebutnya adalah idiot. Dalam keadaan idiot biasanya diikuti dengan kelainan dan kelemahan dalam fungsi tubuh. Anak yang masuk dalam kategori perlu rawat membutuhkan pelayanan khusus serta selalu membutuhkan bantuan dalam setiap aktivitasnya. Anak yang termasuk dalam kelompok atau golongan perlu rawat memiliki tingkat inteligensi 25 ke bawah, sehingga sudah tidak dapat diajarkan atau dilatih keterampilan, namun hanya dapat dilatih pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Jika dilihat dari perkembangannya, anak tunagrahita dapat diidentifikasi atau dilihat secara mulai dari bayi hingga masa pubertas. Ciri-cirinya ketika bayi mereka terlihat mengantuk saja, terlihat apatis, terlihat tidak pernah sadar, terlihat jarang menangis, dan mengalami keterlambatan dalam kemampuan duduk, berbicara, dan jalan. Ketika masuk dalam kondisi anak-anak, mereka sudah memperlihatkan ciri-ciri seperti kepala terlihat besar atau kecil, terus terlihat tidak pernah memberikan respon yang baik, kemudian terlihat mengulang suatu kegiatan tanpa adanya variasi, melihat tidak adanya pengertian, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ketika masuk dalam masa persekolahan, anak tunagrahita ini menunjukkan ciri-ciri seperti prestasinya yang jelek, berbahasanya yang buruk, kemudian kemampuan motoriknya yang jelek, dan kesulitan dalam menyesuaikan diri ketika bergaul dengan anak-anak yang lain. Nah, selanjutnya masuk ke masa pubertas. Pada masa pubertas, tentunya anak tunagrahita ini memiliki ciri-ciri seperti tidak adanya kemampuan mereka untuk menolong dirinya sendiri dan kemampuan berbahasanya yang juga tidak baik, sehingga yang paling utama atau yang paling berdampak pada ciri-ciri tersebut adalah ketidakmampuan mereka dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya atau ketidakmampuan mereka dalam bergaul dengan lingkungannya. Nah, berikut ini merupakan hasil wawancara saya dengan salah satu orang tua siswa yang anaknya mengidap tunagrahita di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kalau dari keadaan itu memang Tina dari lahir? Enggak, ini dulu karena sakitnya kan kejang-kejang di rumah sakit di ICU. Berarti waktu lahir normal sebenarnya, cuman karena nggak tahu ya, dia itu dibawa ke rumah sakit terus langsung dibawa ke ICU. Nah, sementara di ICU berapa pindah ke ruangan dia kejang-kejang terus disuntik anti kejang sampai dokter spesialis apa itu dalamnya spesialis anak bagian saraf ini sampai ngambil apa ini karang yang cairan ini babnya katanya virus. Tapi sebelumnya emang sudah pernah kejang atau pertama kali? Pertama kali itu jadi kena saraf begini. Kok ini enggak ngomong? Normal Umur gara-gara berapa kira? umur 11 bulan. Oh, kejang-kejang. Sakitnya dulu. Dilahirkan bunda itu. Oh, iya. Rumah sakit Harapan Bunda Jakarta itu Ya. di Pasar Rebo dulu kan tinggalnya di Pasar Rebo. Oh, dulu pernah di Jakarta. Ya bapaknya kan kerjanya di PCTKI Jakarta. Pindah ke sini tuh? Oh, Katanya tuh pindah ke sini udah lama. 9 tahun. Tinggal di sini 9 tahun. 9 tahun. Kalau guru itu katanya kenapa? Kalau dia berbawa anak. Ini sebenarnya ini anak sedang ya. Coba gerak. Soalnya kalau kemarin sering main di posko ramah kelihatannya gitu. Senang. Ya tapi tangannya itu lah. Iya, itu yang saya pernah lihat. Awalnya saya anggapnya anak biasa maksudnya, sering tak ajak main juga di posko. Kemudian beberapa kali lihat mobil, terus mobilnya tuh dimakan. Jangan dia, saya gituin, jangan. Terus dibilangin itu tuh kotoran, kayak apa kotoran telinga apa jangan dimakan udah dikasih tahu cuman ya anak ini gini enggak. Takutnya sakit bu, tapi sehat ya bu. Kan cici. Di rumah juga cerita marahin gitu, itu tuh kotoran cici gitu kan. Tapi kasih tahu udah dikasih tahu. Kalau keseharian sebenarnya kalau untuk komunikasi itu biasa.
biasa, cuma kadang-kadang ya masih semaunya sendiri, Oh, masih semaunya. hiperaktif gitu ya? Iya, kayak hiperaktif gitu, nggak mau diem. Apa dipegangin sama apa tas apa dibeliin ya langsung rusak, nah kayak gitu. Nah awet gitu loh, Kali dekat. berapa kali tas beli ya. Oh, itu final Itu untuk pas berapa? umur Oh, cantik ya Vina ya. 4 tahun. Oh, itu masih di Jakarta. Masih di sini Oh, pindah. dari sini. Baru ini Oh. baru pindah di sini. Terus upaya ibu untuk menghadapi Vina itu gimana? Karena kan anaknya maksudnya kalau dikasih tahu itu kadang-kadang masih suka sering dimarahin. Ya kalau pas mungkin karena namanya ada lelah apa ngurusin ini itu ya, tapi kadang-kadang dikit lagi harus sabar. Iya, ini nomor berapa? Om? Ini nomor 3. Yang nomor 2 Vina nomor? nomor pertama. Oh, yang nomor 2 Yang kedua lagi di Bekasi. sama Banyak kan lagi dari sini sama bapaknya ke Bekasi. kelas berapa? Kelas 3, kelas 3. Kelas 2 mau kelas 3. Iya, iya, iya. Kalau adiknya baru Ini baru bulan 7 bulan. kecil. Tidak salah gini. Kemarin sering main ke posko, sering main. Saya udah ada bilangin jangan main itu sibuk pada anak-anak lain. Gak apa-apa sih Bu, di Takutnya sekolah juga. baru. Enggak. Kan yang pertama ya aku minta maaf ke anak-anak lain. Mohon maaf, anaknya sering main ke sini. Enggak. Kebetulan saya kan juga dari jurusan keguruan, jadi memang beberapa artinya ada pembelajaran tentang mengulik tentang anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi setelah tahu adanya itu, justru saya tertarik gitu Bu, kayak ini harus saya lebih tahu lebih dalam lagi. Karena itu juga sebagai pembelajaran bagi kita. Mungkin ke depan juga saya bakal jadi orang tua dan sebagainya. Ya mungkin itu biasanya semua harus disyukuri ya Bu, walaupun nggak ada kelebihan. Mungkin saya kira Pengennya ya normal, pengen sembuh gitu ya kayak anak-anak lain. Gitu. Ya gimana ya udah waktu ke rumah sakit kan jadi ya dokternya ini tergolong tangan-tangan karena kan kalau disuruh apa uang ya dia tahu 2.000 buat kasih tahu. Ada nyawa iki. apa itu? Kalau di sekolah pembelajarannya Udah gimana? lupa sih. Oh, Udah dari kecil kan agak bisa gitu waktu kecil tak ajarin sholat apa bisa kan setelah besar kok nggak tahu ya suruh sholat itu kayak apa karena dia jarang-jarang melaksanakan jadi lupa. jadi lupa padahal sudah tak suruh Soalnya anak normal pun kadang-kadang gitu. Kalau misalkan dikasih tahu terus besok nggak lagi lupa, harus terus diulang-ulang dikasih tahu. Udah sampai sekarang ini kadang-kadang suka lupa padahal udah tak suruh padahal nggak mau anaknya itu kan makanya itu padahal pas waktu umur segini TK itu masih gampang gitu pas ngurusinnya itu agak nurut tapi badan gede gitu badan Tapi besar menurut gitu saya masih bisa diatur. ya masih bisa kalau misalnya di rada sering bayar pastinya ayamnya jangan itu Ada beberapa soalnya kalau main ya sok kadang dia mau ngakalin Oh, sama gitu. itu kiriman anak kecil kadang seperti ini malah Kalau saya kemarin juga teman-teman pada gitu. Tapi karena saya mengerti, jadi jangan digituin adiknya gitu. Karena saya mengerti apa tentang makanya nggak boleh main kayak gitu maksudnya tapi kasihan juga Bu kalau nggak dikasih main. ya, kadang-kadang kalau bisa nakalin bukan nakalin Iya. bilangin begitu ya cuma berapa menit nanti keluarkan bosan di rumah Mungkin meskipun dinakalin tetap aja ke situ-situ secara main Mau itu ke warung mau. warung. Beli apa biasanya Vina kalau keluar? paling tak suruh ya aku kasih tulisan Oh. beli Berarti kalau baca bisa. baca ya bener tapi suka tulis ya asal-asal aja udah tak kasih udah tak ajarin tulis namanya sendiri ya Kalau cuman tulisnya ya Apia doang bisa kalau berhitung berhitung ya ini aja nulis ya salah juga bisa cuman kadang-kadang nggak tahu nomornya lupa sering lupa
harus sering diulang-ulang sih. banyak lupa udah lupa. Saya kira kemarin maksudnya dari lahir itu kita Semua dari bayi karena sakit Gila. sebelum itu mungkin ada di maksudnya kayak salah makan atau mungkin cuaca di sana yang berubah. ya mungkin cuaca kasihan cuma nggak tahu ya pulang pokoknya main diare terus udah diobatin tapi nggak ada perubahan terus langsung kejang-kejang itu loh. Karena mungkin pas saya bawa klinik ke dokter masih mau makan ya masih cuma karena aku udah lemas kayaknya saya buru-buru dirawat Ya. tapi dokternya mikirnya kan mungkin nggak darurat itu mungkin dokternya baru apa itu ya mereka masih Kita mungkin masih belajar juga. Ya nggak salah ambil Mas tindak. merasa pas ini kelas Ramadan dulu pas di klinik sekarang Jakarta itu saya kan dulu kontrak di Jakarta. Akhirnya namanya siapa Bina? Nila. Gila. Iya bu, mungkin segitu sih yang mungkin saya ingin tahu. Untuk mungkin jadi bahan pembelajaran juga. Siswa amal tamu. Besok ada tamu. Tamu dari mana? Dari Jawa Timur dan bisa kayak Saya mau izin bu, mau bikin video sama Bina. Saya tanya tentang bagaimana sih cara berpikir. Halo, sini Bina. Sini sama Mas. Bina kelas berapa? Kelas 6. 6 berapa? 6? Tangannya berapa? Yang itu? kan kaku kakinya kan kaku-kaku kan mas. Oh kakinya terpaku. Ya udah lulus tapi tidak terbuka. Maksudnya semuanya nih Oh gitu. Coba anak. tangannya agak susah itu. Ya ini. Punya teman. Kalau di sekolah punya teman. Duit. Punya teman. Namanya Sopo. Wah. Putra. Cowok. Nah. Lanang. Lanang ini. Namanya cowok. Sekolahnya di mana? Sekolahnya di Jawa nggak? Sekolahnya Jawa nggak? Kok ini enggak rawuh? Sekolahnya jauh nggak? Jauh. Jauh. Kalau sekolah apa? Naik motor Ya, dari Alia. Tapi emang aku sampai sih. Karena suka marah terus penjahit adiknya itu loh. Bisa jahit juga. Lagi yang penjahit. Ternyata Makanya lagi dia nangis. Makanya sering tak tinggal sering tak tengokin gitu kan nggak bisa khawatir sudah. kalau ibu sebelumnya sempat kerja bu, apa emang Ya pas kamu kerja tapi pas punya anak udah jangan kerja. Sesuk. terus untuk kelanjutannya mau ke SMP lagi? Ya nanti lihat situasinya ya soalnya di masih ini padahal ya sedang nyari-nyari pengobatan apa yang belum cocok gitu ya susah banget nyari pengobatan yang pas. Mungkin penanganan yang lebih utama itu sih mungkin untuk di pembelajaran itu harus sering diingat ya, tapi dari pihak rumah sakit juga memang udah nyerah itu ya. Ya enggak, tapi kan kalau kesana itu akhirnya ada saya Sih, rumah sakit Udah masa jauh, akhirnya bisa antri. salah dia tuh. ya saya ini kecuali kalau masih daerah Semarang dekat teman dari sini juga jauh ke sana ngantri Kota. repotnya itu loh kotanya itu Berarti terakhir penanganannya cuma disuntik itu aja. ya cuman kalau Yang di itu sini apa? sudah disuntik ya udah besar begini kan disuntik cuman itu pas sakit itu kan ya cuman ini aja apa kayak orang habis sakit itu kan kaku dipakai apa terapi terapi di rumah sakit biar bisa Jadi, kita harus mampu memperlakukan anak berkebutuhan khusus secara manusiawi seperti memperlakukan anak normal.
Saya AA Bagus Trirama Antara. Terima kasih.